Halo semua, selamat datang di channel Akpres. Kenalin, aku Haidar, akan menemani kalian di ruang belajar mata kuliah Algoritma dan Dasar Pemrograman. Pada kali ini kita akan belajar perulangan while. Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya, Haidar. Kali ini kita akan belajar tentang perulangan atau loop. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan fokus ke perulangan while. Oke, tipe perulangan itu ada dua, teman-teman. Yang pertama itu counter control repetition. Itu dia mengetahui berapa kali perulangan dilakukan dan terdapat variabel counter. Terus yang kedua, sentinel control repetition. Dia itu nggak tahu berapa kali perulangan dilakukan, tapi ada suatu kondisi yang menyebabkan perulangan itu berhenti. Kayak gitu. Contohnya kalau misalkan sentinel control repetition itu, misalkan kita ada sekumpulan bilangan. Nah, kita nggak tahu berapa banyak bilangan yang akan kita input gitu. Tapi kita tahu bahwa misalkan kalau bilangan yang kita input itu minus 9, berarti perulangannya berhenti gitu. Nah, contoh buat counter control repetition itu misalkan kita punya suatu barisan dan banyak bilangan itu misalkan n gitu. N-nya itu kita inputkan dari terminal. Nah, kayak gitu. Oke, ini struktur dari perulangan while. Bentar. While itu kalau misalkan yang kiri, dia ada beberapa instruksi dalam scope while-nya gitu. Jadi yang pertama while kondisi, terus kurung kurawal. Nah, di antara kurung kurawal ini dia ada beberapa instruksi atau statement. Statement 1, statement 2, statement 3. Sedangkan kalau misalkan kita tanpa kurung kurawal, itu kita cuma bisa menjalankan satu statement sampai titik koma pertama gitu. Sama kayak if. Nah, misalkan cara kerja while itu kita cek kondisi terlebih dahulu. Kalau misalkan true, kita bakal melakukan statementnya. Statementnya bisa banyak, bisa juga cuma satu. Kalau misalkan dia false, berarti kita keluar dari perulangan itu. Nah, kayak gini diagram flowchart-nya gitu. Nah, yang sebelah kanan ini contoh program, misalkan kita mau mencetak bilangan dari 0 sampai 9 gitu. Jadi ini contoh dari ini counter control repetition. Susah banget namanya. Nah, ada variabel counter kan. Variabel counternya itu i. Nah, kondisinya selama i kurang dari 10, kita jalankan instruksi yang di dalam while. Itu. Instruksinya itu yang pertama kita print i-nya, terus kita increment i-nya. Habis itu kita balik lagi ke cek kondisi. Kalau misalkan dia false, berarti dia nggak bakal lanjut lagi ke dalam si kurung kurawal ini. Instruksi yang di dalam kurung kurawal. Dia bakal keluar dari while, dia bakal menjalankan print new line. Kayak gitu cara jalannya. Kelihatan ya? Oke. Terus selanjutnya kita bahas increment sama decrement. Increment itu digunakan untuk menambahkan satu nilai dari suatu variabel. Jadi kayak increment yang menambahkan satu gitu. Nah, decrement dia digunakan untuk mengurangi satu nilai dari suatu variabel. Masing-masing ini dia punya pre-increment, pre sama post. Jadi kalau increment itu dia punya pre-increment sama post-increment. Kalau decrement dia punya pre-decrement sama post-decrement. Kalau pre-increment penulisannya kayak gini, plus x, nilai variabelnya akan ditambahkan terlebih dahulu, baru digunakan ke suatu statement. Kalau post increment itu dia x++
nilai variabelnya bakal digunakan terlebih dahulu, baru ditambahkan. Tambah 1 maksudnya. Sama kayak increment, pre-decrement juga dia minus X, nilai variabelnya bakal dikurangi terlebih dahulu, baru digunakan. Terus post decrement dia X min, nilai variabelnya bakal digunakan terlebih dahulu, baru dia bakal dikurangi 1. Nah, contohnya kayak gini. Misalkan kita punya variabel X nilainya 10, terus kita print plus X. Kalau plus X kan berarti dia pre-increment ya. Nilai variabelnya bakal ditambah dahulu, terus kita gunakan untuk kita cetak dalam kasus ini. Jadi, nilai yang bakal tercetak itu 11. Misalkan selanjutnya kita set lagi X-nya 10. Terus kita print lagi X++. Nah, X++ itu kan post increment kan. Post increment itu dia variabelnya digunakan dahulu, baru ditambah 1. Jadi, kalau kita print X++ akan dicetak 10. Nah, setelah dicetak, ini nanti X-nya itu 11. Kalau kita print lagi bawahnya, print X, akan tercetak 11. Seperti itu. Oke. Selanjutnya assignment operator. Assignment operator ini kayak deklarasi biasa sih. Digunakan untuk memberikan nilai di sebelah kanan ke variabel sebelah kiri. Dilambangkan dengan sama dengan. Kalau X sama dengan 10, berarti kan nilai 10 ini kita masukkan ke variabel X. Terus kita punya hasil sama dengan X plus 100. Berarti X plus 100 kita masukkan ke variabel hasil. X-nya tadi kan 10. Berarti 10 plus 100, 110. Kita masukkan ke variabel hasil. Misalkan ini, yang terakhir. Banding sama dengan hasil kurang dari 105. Kalau dia kondisional, instruksinya atau statementnya, itu kan berarti dia punya nilai true atau false kan. Misalkan hasilnya itu tadi 110. 110 kurang dari 105 enggak? Kan hasilnya enggak. Berarti false kan. Nah, nilai false itu kita masukkan ke variabel banding. Tapi banding di sini dia integer. Berarti false itu bakal kita casting atau kita konversi ke integer. Kalau false kan berarti 0 ya. Makanya nanti variabel banding bernilai 0. Kayak gitu. Terus compound operator. Compound operator itu dia menggabungkan operator aritmatika dengan assignment operator. Jadi, misalkan kita punya X sama dengan X plus 10. Kita bisa singkat menjadi kayak gini, X plus sama dengan 10. Artinya itu sama kayak yang di kanan ini. X sama dengan X plus 10. Jadi, kalau pengurangan juga bisa, X minus sama dengan 5, berarti X sama dengan X minus 5. Kalau X bintang sama dengan 2, berarti X sama dengan X bintang bintang itu kan kali ya, berarti X sama dengan X kali 2 gitu. Kalau X bagi sama dengan 3, berarti X sama dengan X bagi 3. Ingat pembagian integer. Oke, kita masuk ke latihan soal. Misalkan kita punya program ini, A sama dengan 100, B sama dengan 5, while A kurang dari B, terus ada statementnya, terus kita print. Output dari program di atas adalah, nah, di sini dia, while-nya dia nggak pakai kurung kurawal kan, berarti statement yang masuk ke while itu cuma ini, B sama dengan B plus 1, sedangkan A sama dengan A minus B ini dia di luar while. Jadi kalau misalkan dia true, yang dijalankan cuma ini, B sama dengan B plus 1. Karena A sama dengan A minus B-nya itu kan dia di luar scope dari while kan. Jadi dia nggak bakal dijalankan kalau ininya dia nggak terpengaruh terhadap kondisi yang di sini gitu. Instruksi nah ini tidak termasuk bagian dalam scope while, sehingga akan dijalankan setelah keluar dari while. Hasilnya nanti 95,5. 95 spasi 5. Lanjut, soal nomor 2. Diberikan program sebagai berikut.
int n sama dengan n, c sama dengan 0, scan f n, while plus c berarti kan dia pre-increment ya. Pre-increment itu kan berarti dia menambahkan dahulu, baru kita pakai nilainya. Ingat bahwa post increment sih, pre-increment. Oh, yang ini. Ini ada pre-increment di sini, ini ada post increment. Ya, nilai dari variabel akan digunakan terlebih dahulu, baru kita increment. Itu buat post increment. Kalau pre-increment, nilai dari variabel akan kita increment terlebih dahulu, baru kita gunakan. Berarti kalau kayak gini, misalkan C-nya 0 ya, awalnya. Plus C, berarti C di sini, dia 1. Baru kita bandingkan sama N. 1 kurang dari N apa enggak? Kalau dia true, berarti dia menjalankan printf ini. Nah, tapi di sini dia C++. Berarti yang dicetak itu nanti nilai C-nya terlebih dahulu, baru nanti C-nya kita increment 1. Gitu. Terus nanti masuk lagi, kita increment lagi, baru kita bandingin. Dan seperti itu. Apa output program di atas jika di input ke 5? Berarti N-nya sama dengan 5. Yang di output kan berarti 1, 3. Seperti itu. Lanjut, kita soal nomor 3. Kita punya cuplikan program A sama dengan 5, B sama dengan 10, while B lebih besar dari 5. Print ini A++. Nah, oke, kita jalankan, berarti 10 lebih besar dari 5 kan true ya. Berarti kita jalankan print A++, berarti A kita gunakan terlebih dahulu, 5, baru kita plus 6. Berarti nanti yang dicetak itu 6, sedangkan A yang terakhir itu A yang dicetak itu 5, A yang terakhir itu 6. Terus kita lanjut lagi, B-nya masih sama kan 10, berarti 10 lebih besar dari 5 itu true. Kita jalankan lagi. Nah, perhatikan bahwa B-nya ini nggak pernah berubah. Jadi selama dia ketemu ini, kondisi ini dia bakal true terus gitu. Makanya di sini dia program loop terus menerus. Variabel B tidak pernah berubah untuk setiap iterasinya, sehingga kondisi dalam while akan selalu benar atau true. Oke, soal nomor 4. Diberikan cuplikan program sebagai berikut. A sama dengan 2, B sama dengan 5. Yang X sama dengan A++, plus B minus A, minus A. Oke. Ekspresi tersebut bisa kita tulis menjadi X sama dengan 2. Kenapa 2? Karena ingat bahwa ini post increment kan, berarti kalau post increment itu nilainya bakal kita pakai dulu, baru kita increment. A-nya itu kan 2, berarti kita tulis 2, terus habis itu A-nya kita increment 3. Terus kita plus B, B-nya 5, minus A. Perhatikan A yang di sini itu bukan lagi 2, melainkan itu yang setelah di-increment yang di sini, berarti 3. Tapi karena dia pre-decrement, berarti dia dikurangi 1 dulu kan, baru kita pakai. Berarti dikurangi 1, 3-nya sama dengan 2. Nah, hasilnya jadi kayak gini. Kayak gitu. Nilai A akan digunakan terlebih dahulu, yaitu 2, kemudian A di-increment menjadi 3. Terus di sini minus A itu hanya semula 3 akan kita lakukan decrement, kemudian kita gunakan perhitungan menjadi 2. Kayak gitu. Oke. Ini ada sumber belajar dari YouTube, kalau mau silakan bisa ditonton. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Cukup sekian pertemuan kali ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.